Katanya Rusia sanggup berperang hingga ke akhirnya bersama dengan Indonesia disebabkan satu sejarah ini, guys. Apa sejarah itu? Jom kita sama-sama tonton Direction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sihat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang, guys. Bukannya apa? Supaya kita sentiasa beramal ibadah kepadanya. Itu yang dimahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi anda yang baru saja menemui Brozul Channel, inilah Brozul Channel mengetengahkan tentang reaction tentang Indonesia, kecantikan Indonesia, kebaikan Indonesia, keindahan Indonesia, makanan-makanan yang sedap di Indonesia, alutsistanya, militernya dan banyak lagi yang saya reactionkan tentang Indonesia. Tapi guys, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang locengnya, tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. Okey, hari ni saya nak reaction lagi satu lagi video daripada Bagi-Bagi. Bagi-Bagi channel ni sangat manfaat. Kini subscribernya adalah 585,000. Wow, banyak ya. Anda boleh pergi ke channelnya, tekan subscribe, klik butang loceng agar ia bertambah semangat membuat konten-konten yang terbaru untuk anda semua. Okey, tajuk yang kita nak reactionkan adalah Rusia siap berperang bersama Indonesia sampai akhir kerana sejarah ini. Sejarah apa tu, guys? Saya pun nak tahu sejarah apa yang membuatkan Rusia sanggup berbaik sangat dengan Indonesia seperti adik dan beradik. Adik dan beradik, adik dan abang. Begitulah sebenarnya. Okey guys, tanpa berlengah lagi dan tanpa membuang masa, jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. 2000 years later. Okey, kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Intro dia memang sangat macam catchy sikit. Ingatkan muzik, tapi sebenarnya kisah peperangan. Intro dia macam kita tu. Mulai dukung kami. Kami bukan apa-apa tanpa kalian. Ya. Tujuan kami hanya menghibur. Betul. Persatuan kalian membuat kami terus berkarya. Untuk itu silahkan subscribe dan jangan lupa klik butang loceng ya. Begitu juga dengan Brozul Channel. Ya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Bagi-Bagi. Gimana kabarnya? Kabar Semoga baik, sehat selalu dan senantiasa dalam lindungannya serta sukses selalu untuk semua. Amin. Sahabat sekalian, perlu kita ketahui, sejarah menceritakan pada masa lalu para pejuang negeri ini telah mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga. Betul. Dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita telah diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat kemerdekaan. Betul. Setelah sama juga dengan Malaysia ya. Para pemimpin negeri ini menjalin persahabatan dengan negara-negara di dunia. Dan salah satu di antaranya adalah negara paling adikuasa pada masa itu, yaitu Uni Soviet atau yang lebih kita kenal dengan Rusia pada saat ini. Betul. Sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara dua negara. Seharmonis apakah hubungannya? Baiklah, akan kita ulas sampai bersama sejarahnya. sejarahnya. Zaman dulu Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah negerinya. Tapi sebelum kita lanjut, sekali lagi kami ingatkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Betul. Semoga jangan lupa yang subscribe, akan selalu guys. mendapatkan rezeki yang melimpah. Amin. Ini zaman dulu punya game macam ni. Ingat tak yang pakai tab tu yang kita masukkan masuk macam tu. Dulu, tapi saya kecil-kecil dulu tak adalah sebab tak mampu. Sahabat sekalian, di tengah perang dingin, Indonesia muncul sebagai macan Asia. Karisma Presiden Soekarno mengalihkan perhatian dunia pada sebuah negara kepulauan yang belum lama merdeka. Bagaimana Presiden pertama Indonesia berhasil merebut hati Uni Soviet? Pemimpin Soviet Nikita Khrushchev menceritakan kesannya terhadap Indonesia dan Soekarno dalam memorinya. Pada mulanya, Uni Soviet tak mengenal Indonesia, tulis Khrushchev mengawali memorinya mengenai Indonesia. Di bawah kepemimpinan Stalin, Uni Soviet sama sekali tak punya ketertarikan terhadap Indonesia. Selama bertahun-tahun berhubungan dengan Stalin,
Ia tak pernah sekalipun berbicara tentang Indonesia, atau menunjukkan apa yang ia ketahui mengenai negara itu. Pertama kali pemerintah Soviet mulai membicarakan Indonesia di tingkat Komite Pusat, adalah pada tahun 1955, ketika penandatanganan Dasasila Bandung, 10 poin hasil pertemuan Konferensi Asia Afrika. Sahabat bagi-bagi dan para Oh, dulu Rusia ni dia tak berapa pandang sangat pada Indonesia ya, tapi disebabkan bertahun-tahun lama-lama kelamaan hatinya mula tertarik pada Indonesia. Itulah baiknya kita sentiasa rapat dengan orang tu, lama-lama orang tu akan sentiasa hatinya akan terbuka untuk kita. Wow, bermadah. internasionalisme. Peristiwa itu betul-betul menarik seluruh perhatian dunia. Sejak itu, nama Presiden Indonesia, Soekarno, mulai sering muncul di surat-surat kabar Soviet. Secara perlahan, Indonesia mulai menarik perhatian Uni Soviet. Hubungan diplomatik antara kedua negara terjalin saat Stalin masih berkuasa. Menurut Khrushchev, Indonesia layak mendapat perhatian Soviet karena negara itu adalah negara yang sangat besar, indah, makmur, multi-etnis, dan terdiri dari ribuan pulau dengan populasi mencapai lebih dari 100 juta jiwa pada kala itu. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno berkunjung ke Uni Soviet. Presiden Indonesia disambut dengan penuh hormat sebagaimana mestinya, tulis Khrushchev. Dia memberi kami kesan sebagai orang yang terdidik dan cerdas. Padahal, tingkat pendidikan dan kecerdasan tak selalu sejalan. Saya telah bertemu banyak orang berpendidikan, tapi sangat tidak cerdas. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mengenyam pendidikan, tetapi di sisi lain berotak encer. Soekarno memiliki keduanya. Ia berpendidikan dan juga cerdas. Kunjungan Soekarno ternyata betul-betul meninggalkan kesan mendalam. Uni Soviet langsung menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Khrushchev bahkan mengakui bahwa ia sangat menyukai sosok Soekarno. Selama berada di Uni Soviet, Soekarno menggarisbawahi prinsip-prinsip kebijakannya, yang menekankan pada netralitas dan tak berpihak pada blok militer manapun. Begitulah awalnya kami menjalin hubungan dengan Indonesia. Pelan-pelan, Indonesia semakin dekat dengan kami dan bahkan memerlukan bantuan ekonomi, kata Khrushchev. Pada awal tahun 1960, Soekarno mengundang delegasi pemerintah Uni Soviet untuk berkunjung ke Indonesia. Khrushchev mengaku sangat senang dan karena itu langsung menerima undangan tersebut. Delegasi kami terdiri dari beberapa anggota Komite Pusat Uni Soviet. Saya dipercaya untuk memimpin rombongan itu. Saya ditemani oleh Menteri Luar Negeri Gromyko dan sejumlah orang lainnya. Kami terbang ke Indonesia dengan menggunakan pesawat Il-18, kenang Khrushchev. Begitu mendarat, delegasi Uni Soviet langsung disambut dengan upacara penyambutan yang luar biasa. Orang-orang bahkan berbondong-bondong memadati jalan-jalan. Mereka menyambut kami dengan begitu hangat. Dan itu langsung memperkuat kesan kami terhadap Indonesia. Indonesia adalah negara yang... Bagaimana Indonesia menyambut iaitu Presiden Rusia datang pada dulu dengan berbagai macam-macam, ramai berbondong-bondong datang menyambut kedatangan Presiden Rusia, dan daripada situlah mulanya tertariknya hati Presiden tersebut kepada Indonesia kan. Sangat indah. Orang-orangnya pun sangat ramah. Sementara kehangatan iklim tropisnya betul-betul mengejutkan kami. Sebelum ke Indonesia, pemerintah Uni Soviet telah menyepakati sejumlah kerjasama dengan Indonesia. Misalnya, sepakat membantu penyediaan sejumlah peralatan, dan memberikan pinjaman untuk penambangan timah dan barang tambang berharga lainnya. Soekarno bahkan meminta supaya Uni Soviet membantu pembangunan stadion di Jakarta. Stadion itu, sebagaimana yang dikatakan Soekarno, diharapkan dapat menampung ribuan orang. Stadion itulah yang kemudian dikenal sebagai Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sampai sekarang sejumlah pakar Soviet yang berpengalaman mengerjakan proyek itu, membangun stadion untuk Indonesia. Soekarno bahkan mengundang Khrushchev untuk mengunjungi lokasi pembangunan. Saat itulah, Khrushchev sadar bahwa Soekarno ingin dirinya terlihat sebagai sosok sentral dalam pembangunan ini. Seolah-olah dialah pencetus utamanya. Bersama saya, ia melakukan semacam aksi simbolis tenaga kerja. Kami menarik tali yang menghidupkan mesin pemancang tiang. Semua ini hanyalah aksi teatrikal, tapi memang begitulah dia Soekarno, kata Khrushchev mengenang. Dalam memoarnya, Khrushchev bercerita bahwa ketika Presiden Indonesia meminta bantuan Uni Soviet
untuk membangun stadion megah di Jakarta yang menghabiskan banyak uang. Ia mengaku terkejut dan berterus terang pada Soekarno bahwa itu bukanlah langkah yang bijaksana. Indonesia saat itu masih merupakan negara terbelakang. Aneka industri baru mulai dibangun. Negara itu hidup dengan mengandalkan sumber daya alamnya dan mengekspor barang-barang mentah. Meski begitu, hal pertama yang mereka inginkan adalah stadion. Untuk apa? Ujar Khrushchev. Untuk menggelar orasi publik, jawab Soekarno singkat. Jawaban itu ternyata tak memuaskan Khrushchev. Dalam memoarnya, sang pemimpin Soviet bahkan mengakui bahwa ia memandang sikap Presiden Indonesia itu secara negatif. Menurutnya, dari berbagai pemimpin negara yang ia kenal, Soekarno betul-betul berbeda. Ia setuju bahwa seorang pemimpin negara sesekali perlu menggelar orasi publik. Namun, Khrushchev melihat bahwa sikap Soekarno itu justru menunjukkan kelemahannya. Dia memang senang berada di tengah-tengah rakyat. Dia terlihat seolah-olah selalu membutuhkan penonton. Dan karena itulah dia membutuhkan sebuah panggung besar. Sebuah stadion yang akhirnya kami bangun, kenang sang pemimpin Soviet. Meski begitu, saat kunjungan pertama Soekarno ke Uni Soviet, ia memang sempat berpidato di Stadion Luzhniki, Moskow. Kabarnya, ia begitu terkesan dengan stadion tersebut, sehingga memutuskan bahwa ibu kota Indonesia pun memerlukan kompleks olahraga sejenis. Tak heran, stadion yang belum lama ini menjadi saksi kehebatan timnas sepak bola Prancis. Pada Piala Dunia beberapa waktu lalu menjadi inspirasi untuk membangun Stadion Gelora Bung Karno. Pembangunan Stadion Gelora Bung Karno mulai dikerjakan pada tanggal 8 Februari tahun 1960. Sahabat sekalian, 2 tahun kemudian, pada tanggal 24 Agustus tahun 1962, stadion itu resmi dibuka, sebagai kelengkapan sarana dan prasarana Asian Games 1962 yang diadakan di Jakarta. Untuk membangun stadion megah itu, Uni Soviet memberikan kredit lunak sebesar 12,5 juta US dollar kepada Indonesia. Kenangan Khrushchev terhadap Soekarno dan Indonesia tak selesai sampai sini. Bagaimana perkembangan hubungan persahabatan antara kedua pemimpin di tahun-tahun berikutnya? Tonton kelanjutannya di video kami yang selanjutnya. Jayalah selalu Indonesia. Wassalam. So guys, kita dah tonton dan reaction sama-sama tadi. Begitulah katanya tadi, admin kata bermulanya hubungan baik Indonesia dengan Rusia daripada zaman dulu lagi, daripada zaman Soekarno lagi, bukan baru-baru ni lagi. Daripada zaman dulu lagi Soekarno sudah berbaik dengan Presiden Rusia. Dan kita nampak hingga kinilah kebaikan dan rapatnya antara Rusia dan Indonesia daripada segi alutsistanya, militernya dan barang-barang alat macam-macam lagi lah. Mereka saling membantu antara satu sama yang lain. Dan sebab itulah katanya tajuk yang kita sebutkan, Rusia siap berperang bersama Indonesia sampai akhir kerana sejarah ini, ya. Yalah, betul, kerana sejarah ini, kerana mereka berbaik daripada dulu lagi, daripada saya belum lahir lagi, mungkin daripada zaman mak ayah saya lagi lah, mereka sudah berbaik. Dan hingga kini yang kita nampak sekarang ini, betapa akrabnya, betapa rapatnya mereka. Wow. Begitulah kita menjalinkan hubungan antara sesama negara-negara yang lain. Jangan ada permusuhan, jangan ada persengketaan. Kita harus menerapkan budaya-budaya yang baik kepada negara-negara yang lain agar mereka sentiasa menghormati kita dan kita menghormati negara mereka. So, okay guys, saya minta maaf jika ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya membuat reaction. Biasalah, saya hanyalah manusia biasa, tidak pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. Maafkan saya guys, dan jaga kesihatan anda, jaga keluarga anda dan sentiasa patuhi SOP, jauhi di tempat orang yang ramai kerana sekarang ini masih lagi musim COVID-19. So guys, Assalamualaikum, goodbye guys, bye bye.